Halo semua, jadi di video kali ini adalah video tutorial penelusuran informasi pada portal e-journal Willy Online Library. Sebelum itu, aku mau kenalin nama aku Alexa dengan NIK Mahir 0017 dari kelas A. Jadi di video ini, kamu akan belajar langkah demi langkah cara menelusuri informasi ilmiah bidang ilmu perpustakaan dan informasi menggunakan berbagai fasilitas pencarian yang tersedia di Wiley. Yuk simak videonya sampai habis. Langkah pertama dalam menelusuri informasi adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi kita. Pada praktek kali ini, topik yang kita telusuri adalah bidang ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya mengenai topik information literacy dan digital library. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apa informasi yang kita butuhkan, untuk keperluan apa, dan seberapa mendalam cakupan informasinya. Setelah mengetahui topik kita, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kata kunci atau query penelusuran. Dari topik information literacy dan digital library, kita bisa mengembangkan beberapa kata kunci seperti information literacy, library instruction, user education, digital library, electronic resource, online database, library and information science, LIS, knowledge management. Minimal gunakan 2 kata kunci ya, agar hasil penelusuran lebih spesifik dan relevan. Sekarang kita akan membuka portal Wiley Online Library melalui SSO. Pertama-tama, kita membuka Chrome untuk login akun SSO. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik bagian yang paling atas untuk login. Setelah itu akan muncul di dashboard SSO dan kita akan mengklik bagian jurnal yang dilanggan Undip. Setelah itu akan muncul beberapa portal untuk mencari informasi. Nah, di sini kita pilih yang Wiley ya, teman-teman. Setelah kita mengklik itu, maka akan muncul bagian depan atau bagian beranda Wiley. Sekarang kita akan memformulasikan kata kunci pada kotak pencarian di Wiley. Jadi kita akan mengetikkan query yaitu information literasi pada kotak pencarian utama. Nah, maka akan muncul fitur autocomplete. Di situ banyak sekali saran-saran yang muncul. Kita bisa pilih saran yang relevan atau kita juga bisa terus mengetik query kita yang kita punya. Lalu setelah itu klik tombol search untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan query kita. Sekarang di sini kita akan mengenal 2 desain pencarian, yaitu autocomplete dan best first result. Nah, di sini kita akan mengetikkan query seperti sebelumnya untuk menampilkan fitur autocomplete. Autocomplete adalah fitur di mana Wiley akan memberikan saran kata kunci secara otomatis saat kita mengetik di kotak pencarian, atau sehingga membantu mempercepat dan memperbaiki formulasi query kita. Nah, setelah kita mendapatkan query, kita akan mengklik search, yang mana itu akan menampilkan fitur best first result. Adalah fitur di mana Wiley akan menampilkan artikel paling relevan di urutan teratas berdasarkan algoritma revisi seperti di layar ini. Nah, fitur ini sangat berguna untuk menentukan artikel paling sesuai tanpa harus membaca satu persatu. Selanjutnya, kita akan menggunakan fitur basic search pada Wiley. Nah, di sini kita langsung aja ketikkan query. Di sini aku pakai query digital library, information science. Kita langsung aja ketikkan di search box ya, teman-teman. Nah, setelah kita mengetikkan query di search box, kita bisa langsung klik bagian search. Maka Wiley akan menampilkan dokumen-dokumen yang kita cari dari query kita tersebut. Nah, dia menghasilkan ada 105.600 hasil pencarian. Nah, di sini ada banyak sekali dokumen yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, basic search adalah penelusuran sederhana menggunakan satu atau beberapa kata kunci yang diketikkan langsung ke kotak pencarian seperti yang kita lakukan tadi. Basic search
cocok digunakan ketika kamu ingin hasil yang luas dan belum tahu kata kunci. Sekarang kita akan beralih ke fitur Advanced Search. Kita langsung saja klik menu Advanced Search pada Wiley. Nah, di sini kita bisa menggabungkan beberapa kata kunci menggunakan operator boolean. Di sini kita akan menggunakan operator boolean yaitu AND. Dan di sini juga banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita mendapatkan informasi atau dokumen yang kita butuhkan. Langsung saja kita bisa mengetik di bagian search yaitu information, literasi, and academic library. Nah, advanced search ini sangat efektif untuk menghasilkan penelusuran yang lebih presisi dan mengurangi hasil yang tidak relevan. Inilah yang disebut meningkatkan precision dalam penelusuran. Nah, setelah kita lengkap menulis query, mengetikkan query-nya di search box, kita bisa langsung klik bagian search. Tapi di sini aku akan ganti rentan tahun publikasi dari dokumen-dokumen yang ingin aku cari, yaitu dari rentan 2020 sampai 2026. Nah, setelah itu kita bisa klik search, maka Wiley akan memberikan dokumen-dokumen dari rentan tahun tersebut. Jadi, Wiley juga menyediakan federated search, yaitu kemampuan menelusuri sekaligus di berbagai koleksi dalam satu kali pencarian. Nah, kita akan coba ya teman-teman. Di sini aku bakal pakai query information literasi. Jadi, federated search ini memungkinkan kita menemukan informasi yang lebih lengkap dan beragam dalam satu sesi penelusuran tanpa harus kita pindah-pindah platform. Nah, setelah kita mengetikkan query di search box, kita bisa langsung search, maka Wiley akan memberikan kita beberapa dokumen atau jenis koleksi dari Wiley itu sendiri. Nah, di sini di sebelah kanan, yaitu dengan tulisan filters, itu ada beberapa publication tab, yaitu nggak hanya jurnal tapi juga ada books, juga reference work. Setelah mendapatkan hasil pencarian, kita bisa mempersempit hasil pencarian kita menggunakan phased navigation. Jadi di sini aku bakal pakai query information literasi untuk mencari dokumen. Nah, setelah kita mendapatkan dokumen seperti ini, kita bisa mempersempitnya menggunakan phased navigation. Nah, fungsi dari phased navigation itu membantu kita meningkatkan precision pencarian kita secara signifikan. Nah, kita bisa perhatikan panel di sebelah kiri halaman hasil kita. Kita bisa scroll ke bawah dan ada akses status. Kita bisa klik bagian open access. Kemudian Wiley akan memberikan kita dokumen-dokumen yang open access. Jadi dokumen yang diberikan itu semuanya itu open access karena kita sudah memfilternya. Hasil pencarian di Wiley itu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan artikel. Maka kita bisa menggunakan fitur pagination yang berada di, kita bisa scroll ke bawah terus, maka ada angka 1, 2, dan seterusnya itu merupakan pagination, yang mana kita bisa menggunakan pagination ini untuk menemukan dokumen atau hasil yang relevan untuk kita. Jadi ketika kita mengklik itu, kita bisa ke page selanjutnya. Tapi kita bisa menggunakan pagination ini harus secara bijak, karena jika halaman pertama sudah memberikan hasil yang relevan, kita tidak perlu ke page yang selanjutnya. Nah, di halaman pertama sudah memberikan dokumen yang tepat. Wiley juga menyediakan fitur actionable result. Jadi di dokumen ini kita bisa langsung klik abstract. Nah, dari dokumen ini kita nggak perlu membuka dokumennya. Jika kita ingin membaca abstraknya, kita bisa langsung mengklik abstraknya dan kita bisa membacanya. Nah, ini kita sebut dengan fitur actionable result. Nah, fungsi dari fitur ini itu sangat membantu dalam mengelola dan memanfaatkan artikel yang telah kita temukan secara efisien. Jadi kita nggak perlu membuka dokumennya untuk membaca artikelnya. Jadi selain menggunakan pencarian langsung, Wiley juga menyediakan fitur browse untuk
menjelajahi koleksi berdasarkan kategori. Nah, di sini kita akan mengetikkan query kita. Jadi aku pakai query Library and Information Science. Kita akan mengetikkan query kita di search box ya teman-teman. Nah, fitur browse ini sangat berguna ketika kita ingin mengetahui jurnal-jurnal apa saja yang tersedia dalam suatu bidang ilmu tanpa harus memiliki kata kunci spesifik terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetikkan query, kita langsung bisa klik search. Maka kita bisa lihat di panel sebelah kanan itu ada filters. Kita bisa mencari dokumen dengan bentuk subjek jurnal, buku, atau lainnya itu. Weli juga menyediakan search tips yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan penelusuran. Nah, yang pertama, untuk kita bisa melihat search tip, kita bisa klik di tampilan Weli ini di bagian Advanced Search, teman-teman. Nah, setelah kita klik, maka di panel sebelah kanan itu kita bisa lihat search tips. Jadi kita di situ diberitahu bagaimana cara menggunakan boolean, kemudian wildcard, dan lain-lain. Nah, fungsi dari search tips itu sendiri adalah agar kita bisa mengoptimalkan atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kita menelusuri informasi tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih relevan. Dari sekian banyak hasil pencarian, kita perlu melakukan seleksi untuk memilih artikel yang paling relevan. Nah, teman-teman, jadi kita akan melakukan pencarian di sini ya. Nah, di sini aku bakal pakai query digital library. Kita langsung aja ketikkan query kita di search box ya teman-teman. Setelah query-nya selesai kita ketik, kita langsung aja klik search 28.000. Nah, di sini kita akan ganti rentan tahun publikasinya ya teman-teman. Di sini aku bakal pakai dari 2021 sampai 2026. Nah, ini hasilnya sekarang jauh lebih sedikit. Yang awalnya dari 100.000 sekarang jadi hanya 44.000 saja. Nah, setelah itu kita akan cari jurnal yang relevan sesuai dengan query kita tadi dan memiliki open access. Pertama-tama kita bisa baca abstraknya dulu ya teman-teman, apakah jurnal ini sudah sesuai atau tidak dengan apa yang kita butuhkan. Ketika ini sesuai, kita bisa lihat juga di sini bahwa jurnal itu open access dan kita bisa langsung klik aja jurnalnya untuk melihat isi jurnalnya. Nah, inilah tampilan dari jurnalnya teman-teman. Di sini kita bisa lihat bagian abstrak, introduction, juga bagian isi dari jurnal tersebut. Kemudian kita juga bisa lihat tampilan jurnal ini dalam bentuk PDF. Hanya tinggal mengklik saja bagian logo PDF itu. Nah, seperti di screen record ini ya teman-teman, kita bisa langsung klik saja. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini adalah tampilan jika kita ingin membacanya dalam bentuk PDF. Di sini kita juga bisa menyimpan dokumen ini ketika kita ingin membacanya secara online. Itu kita bisa melihat di layar bagian atas kanan ada titik 3 ya teman-teman. Nah, itu bisa kita klik. Kemudian ada save for offline reading, itu bisa kita klik. Jadi ketika tidak ada internet atau akses internet, kita bisa membaca jurnal ini secara offline.
Kemudian kita kembali ke tampilan awal kita ketika membuka jurnal ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa copy paste atau menyalin citasi jika ingin menggunakan dokumen ini sebagai sumber. Dan di bawah sini juga ada metadata, dan ketika kita ingin mendownloadnya itu cukup mudah. Nah, di atas ini ada teks untuk sumber atau citasi kita. Nah, kita hanya perlu klik copy. Nah, itu otomatis akan mengcopy citasinya dan tinggal kita copy paste saja di tempat yang kita tujukan sebagai sumber. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan analisis, recall, dan precision dari hasil pencarian kita tadi dari query Digital Library Information Science dan menggunakan desain pencarian basic search dan advanced search. Kita bisa lihat di sini dari basic search kita bisa menghasilkan 105.600 hasil, sedangkan advanced search menghasilkan 18.389 hasil. Di sini kita bisa lihat bahwa dari basic search itu merupakan desain pencarian yang menghasilkan recall lebih tinggi, sedangkan advanced search adalah desain pencarian yang menghasilkan precision lebih baik. Jadi itulah tadi tutorial lengkap penelusuran informasi pada portal Wiley Online Library. Kita telah mempraktekkan seluruh alur mulai dari identifikasi kebutuhan informasi sampai seluruh desain pencarian yang tersedia. Jadi teman-teman ingat ya, portal Wiley Online Library merupakan sumber referensi yang sangat mendukung kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi, terutama dengan kelengkapan koleksi jumlahnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.